Jangan sampai si Novi dicurigai itu dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Gak usah takut, laporin aja. Tapi balasannya kayak gini. Mbak Novi, maka saya sembuh, saya nggak neko-neko. Bang Hakosan, sebagai praktisi hukum melihat permasalahan yang sedang ramai ini, ada salah seorang YouTuber atau selebgram membantu orang yang terkena musibah nih, artinya disiram air keras, namanya Agus, dibantu dengan uang donasi sudah terkumpul 1,4 miliar. Tapi di tengah perjalanan diduga uang itu bukan digunakan untuk pengobatan, bukan untuk pribadi, malah dibagi-bagi ke keluarganya. Nah, terus si yang sudah berupaya membuat donasi ini mempertanyakan, nah tapi justru sekarang dilaporkan oleh si Agus sendiri nih, didampingi oleh kuasa hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Nah, abang sendiri melihatnya seperti apa nih kasus ini? Oke. Nah, nama si korban penyiraman air keras namanya Agus. Nah, yang punya inisiasi untuk mencari dana atau donasi namanya Mbak Novi, ya. Nah, saya tidak punya kepentingan dan saya tidak kenal para pihak ini, tapi saya memberikan pendapat sebagai seorang profesional dari sudut yuridis, ya. Yang kita dengar atau katakanlah misalnya kita baca di sosmed dan seterusnya, si Bu Novi ini merasa terharu dan terpanggil rasa kemanusiaannya terhadap si korban bernama Agus yang disiram air keras itu menggunakan, ya mungkin karena kemampuan ekonominya, dengan untuk katakanlah kelas BPJS. Memang itu ya namanya BPJS, tentu prosesnya perobatan, kualitas fasilitas dan seterusnya itu ya kelas BPJS, gitu kan? Mungkin berdampak kepada, kalau lambat lama ya mungkin berdampak kepada risiko dari siram air keras itu. Nah, terpanggillah seorang manusia bernama Bu Novi dengan ikhlas, tidak mengharapkan apa, ya, hanya terpanggil secara kemanusiaan supaya si korban ini cepat tertolong. Nah, soal bagaimana dia mencari donasi itu urusan si Bu Novinya. Nah, tapi ternyata banyak orang yang membantu mengulurkan tangannya untuk menolong si korban melalui Bu Novi. Nah, saya tidak tahu berapa yang terkumpul. Yang jelas uang itu, ya, dari para donatur itu CQ si Ibu Novi diteruskan kepada keluarga si Agus atau si Agus dan keluarganya. Nah, kalau ada kan tujuan pengumpulan donasi melalui si Novi lantas disalurkan kepada si Agus kan untuk tujuan perobatan, ya, tujuan perobatan karena dia sebagai korban disiram air keras, untuk tujuan pemulihan, pengembalian kondisi dan seterusnya, dengan kata biaya sendiri, terus sudah terkumpul uang donasi. Nah, uang itu dikumpul dengan motif dan pertimbangan untuk perobatan Ciano. Soal totalnya berapa terserah, saya nggak ngerti. Ingat, ini soal peruntukan loh, ya. Tapi kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk semestinya, aku bilang sini siapa salah. Itu uang orang loh. Si Novi harus bertanggung jawab kepada para donatur. Nah, kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk itu atau digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, salah siapusnya. Kalau bilang Novi, laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi, gitu loh, supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai si Novi dicurigai itu dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Nah, inilah yang saya pertanyakan kadang terhadap pihak si Agus ini, ya kan, sama si Farhad ini, kan, apa ada maksud dan tujuannya melaporkan Mbak Novi? Kalau menurut saya bakalan sia-sia. Ya kan, kita melaporkan sebuah permasalahan itu tidak langsung cepat ditanggapi, ya. Udah tahu lah kita apa, ya kan, penegakan hukum di apa ini, Kohona ini, ya kan. Sangat lama sekali prosesnya, kan. Memang betul, itu kan tim kepolisian itu pasti akan menyelidiki seluk-beluknya, ya kan, bukti-bukti, ya kan, saksi, ya kan,
bukan semudah yang kita bayangkan, Agus. Itu banyak biaya juga nanti ya. Saya tidak tahu nanti misalnya Farhana Nafas ini betul-betul nanti sampai totalitas sekali ya untuk bantu. Tetapi kalau menurut saya, walaupun dia totalitas sekali, kalian tidak bakal menang, ya kan? Soalnya nanti banyak yang harus dipanggil-panggil, ahli lah, ya kan, untuk menyelidikinya, ya kan, minta keterangannya, ya kan. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan untuk melaporkan sebuah kasus itu, apa, Agus. Jangan kita memikirkan, pokoknya uang itu harus kami dapatkan, gitu kan. Itu sudah salah total, ya kan. Sebenarnya ini secara kekeluargaan aja, ya bisa saja sih, ya kan. Misalnya kan, kalau pihak si Agus ini terima ya, kalau pihak dari Mbak Novi, ya fine-fine saja ya kan. Cuma Mbak Novi ini ya sakit hati aja ya, orang yang udah tulus, jadi disalahgunakan sama orang yang tidak tahu diuntung ini. Jadi teruntuk yang dibilang Bang Haposan itu donasi terkumpul itu kan teruntuk biaya perobatan si Agus, ya kan, bukan biaya untuk uangnya dikasih untuk bayar cicilan rumah saudaranya misalnya gitu, atau diberikan yang kemana, itu teruntuk biaya perobatan, ya kan. Jadi Mbak Novi mempertanyakan rincian mutasinya kemana-mana aja uangnya itu hak dia ya, kita jangan salah, itu hak dia. Karena kenapa? Yang meng-up penggalangan dana itu tersebut bisa sampai sebesar itu karena Mbak Novi ya kan. Itu karena Mbak Novi, itu harus diingat juga dari pihak si Agus ini. Itu terkumpul gara-gara yang meng-up Mbak Novi. Dan lagi pula Mbak Novi mempertanyakan rincian mutasi tersebut karena Mbak Novi ingin ada pertanggungjawaban dari dia gitu kan. Misalnya seketika para pendonatur tersebut mempertanyakan uang yang sudah digalang dana oleh mereka, ya kan, itu betul nggak masuk uangnya untuk biaya perobatan, ya itu harus tahu. Si Farhana Nafas ini ku tengok beda kali, ku tengoknya cara pandangnya ya kan. Jangan sempat misalnya Mbak Novi melaporkan balik, sempat nanti melaporkan balik ya kan, pencemaran nama baik yayasan dan nama baik dia ya kan. Itu nanti makin fatal ya kan, makin fatal. Ya makin fatalnya si Agus ya kan, udah jatuh dia ditimpa tangga lagi ya kan, tidak dapat apa-apa. Itu harus disadari dari pihak keluarga Agus sih menurut saya ya.